Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Eli. Eee, Apa kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah Bu Eli, kabar saya baik dan semoga kita semua sehat selalu Bu Eli. Amin. Bu Anis ingin melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu Eli. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Anis sebelum Bu Anis melakukan proses coaching. Boleh kan ya? Tentunya boleh Bu Eli. Nah, jadi nanti gini Bu Anis, pada waktu Bu Anis melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati ya, dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh koci, serta jawabannya yang disampaikan oleh koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ani sampaikan nanti. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach sehingga muncul sebuah solusi dalam diri coach. Sebelum melakukan observasi ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya? Iya Bu Eli, boleh sekali. Dalam proses coaching ini, Bu Anis, kompetensi apa yang Bu Anis ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu saya ingin bisa memiliki Mhm. kehadiran penuh Bu Eli, kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan tentang present, kehadiran penuh ya, Bu, ya? Ya, Bu Anis ingin mendengarkan dengan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi mungkin Bu Anis yang ingin Bu Anis kembangkan dalam proses coaching Kalau ini? kompetensi yang lebih spesifik, Bu Eli, Mhm. saya itu pengennya itu bisa mengembangkan dan menguasai pada kompetensi mendengarkan aktif. Karena Mmm, apa? Karena kan terkadang cerita coach itu kan panjang, ya kan Bu Eli. Kemudian juga iya. maknanya juga perlu kita pahami. Jadi saya tuh ingin dapat mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan juga ini Bu Eli, satu lagi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali permasalahan yang sedang coach hadapi. Gitu ya, Bu, ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot pada koci untuk menggali, kompetensi dalam diri koci ya, Bu, ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa, Bu Anis? Kalau menurut saya itu pengennya nanti setelah kegiatan coaching ini selesai, saya itu pengennya itu coach dapat mengembangkan kompetensi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi dan juga ini Bu Eli tentang rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan coach dalam permasalahan tersebut. Gitu. Jadi indikator ketercapaiannya ketika nanti, koci dapat mengembangkan kompetensi ya, Bu, ya, yang ada Ya. dalam dirinya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah serta permasalahan yang dialaminya. Eee, Baik Bu Anis, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching. Semoga semuanya berjalan lancar dan nanti kita akan ngobrol lagi ya setelah proses coaching ini selesai. Iya Bu Eli, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih Bu Ani, semoga bisa dilanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Nuha. Waalaikumsalam Bu Pak Anis. Nuha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa.
Begini Pak Nuha, Bapak katanya ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Ada apa Bapak? Iya, Bu Anis, ini ingin menyampaikan gimana ya? Begini, saya ini melihat siswa-siswi yang saya semakin kesini itu semakin kok kayak minat bacanya itu kurang dan kesadaran membacanya juga sangat rendah saat di kelas seperti itu, Bu. Oh, begini. Jadi, permasalahannya itu minat baca di sekolah, ya, di sekolahnya Pak Nuha, murid-muridnya itu sangat rendah gitu. Iya, betul sekali, Bu. Baik-baik Kak Nuha. Kita di sini punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Nuha ya. Kira-kira Iya. hal apa sih yang ingin Pak Nuha obrolkan pada saat ini kepada saya? Yaitu Bu, siswa di sekolah saya kan minat bacanya itu kurang atau rendah. Saya ingin mereka itu tumbuhnya kesadaran untuk membaca dari diri mereka sendiri, begitu. Jadi, eh, menunggu ada perintah atau saat pelajaran itu saja itu mereka mau membaca. Jadi tidak perlu menunggu perintah seperti itu, Bu. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan saja. Jadi ketika ke perpustakaan pun tidak perlu disuruh, tidak hanya bermain-main saja begitu, Bu. Jadi atas kesadaran mereka masing-masing seperti itu. Oh, begini. Jadi Pak Nuha ingin meningkatkan minat membaca kepada murid-murid Pak Nuha yang ada di sekolah. Nah, sekarang Iya. saya ingin bertanya, kira-kira menurut Pak Nuha itu sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu yang seperti apa Pak Nuha? Ya, murid-murid itu ya apa ya, Bu, senang dengan membaca, ya ada. Mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan itu juga ada. Membaca Hmm. buku di pojok baca atau pojok literasi yang dikenal itu juga membaca mading juga, kelas atau sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan gitu, Bu. Jadi secara spontanitas seperti itu. Nah, begini. Yang saya pahami, jadi menurut Pak Nuha itu minat membacanya tumbuh ketika mereka itu membaca tanpa ada paksaan, mereka itu membaca atas kesadaran dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian Ya, ini, menurut Pak Nuha, kan tadi itu level ideal anak itu sudah berkembang, minat membacanya itu jika berada di level 10 lah ya, maksudnya itu kan kita sudah bisa katakan ini bagus jika sudah berada di level 10. Kira-kira ini ya Pak Nuha ya, minat membacanya murid-murid Pak Nuha itu di sekolah itu sudah berada di level berapa Pak Nuha? iya kalau berdasarkan pengamatan saya, Bu, yang ada di sekolah ataupun di kelas saya saat mengajar itu skalanya masih 6, Bu. Karena apa? Karena skala itu kan juga ada apa kayak nilai itu kan ada KKM-nya juga ya, Bu. Ada nilai terendah juga tertinggi gitu. Jadi saya menilai ya itu skalanya masih 6 gitu. Karena melihat minat bacanya itu masih kurang, masih rendah untuk murid-murid yang di sekolah seperti itu, Bu. Baiklah, berarti level membacanya murid Pak Nuha, menurut Pak Nuha itu masih berada di level 6, karena mereka membaca itu jika ada perintah saja. Padahal di sekolah sudah ada perpustakaan, sudah ada pojok baca, sudah banyak literasi. Berarti itu semua sarana membaca sudah ada. Cuman mereka itu kesadaran dirinya masih belum ada. Dan berdasarkan penilaian berada di level 6. Nah, sekarang Pak Nuha itu pengennya mengembangkan level membaca pada murid Pak Nuha itu berada di level berapa Pak Nuha? Yang ingin Pak Nuha tingkatkan gitu. Iya, kalau menurut saya level yang memang
cukup baik menurut saya ya Bu. Karena kalau level sudah cukup baik berarti kesadaran murid-murid itu juga sudah mulai tertata dengan rapi dan kesadarannya juga sudah muncul tanpa ada paksaan dan juga tidak ada yang namanya maksa-memaksa, karena kita sebagai guru juga harus menuntun murid juga sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya juga Bu. Jadi mungkin dari level itu kemungkinan kalau saya ingin tumbuhkan lagi minat baca murid dan kesadaran dirinya murid itu di level 8 Bu. Mungkin itu. Begitu. Jadi Pak Nuha pengennya setelah sekarang ini berada di level 6, Pak Nuha itu pengennya menaikkan di level 8, ya Pak Nuha ya. Ya, Begini Pak Nuha, tentunya karena ini tadi sudah berada di level 6, level yang bisa dibilang ini kurang baik ya kan, kurang baik karena memang minat bacanya mereka itu rendah gitu, membaca karena jika dipaksa atau disuruh saja. Pak Nuha ingin menaikkan ke level 8, membaca tanpa paksaan. Mereka memiliki kesadaran diri membaca tanpa paksaan. Kira-kira Pak Nuha itu mempunyai rencana apa atau langkah-langkah apa untuk meningkatkan minat baca murid Pak Nuha agar bisa naik dari level 6 ke level 8, agar mereka tuh bisa membaca tanpa paksaan. Apa langkah-langkah dari Pak Nuha yang ingin Pak Nuha laksanakan seperti itu? Nah itu Bu, selama ini saya juga memikirkan hal tersebut. Kira-kira apa ya yang ingin saya kembangkan nantinya untuk meningkatkan minat baca murid tersebut dan kesadaran tersebut. Jadi saya niatnya itu ingin membuat perpustakaan digital, karena sekarang minat baca kalau di perpustakaan saja juga kurang. Karena anak-anak sekarang itu kan sering bermain gadget, bermain yang edukasi seperti itu. Jadi kemungkinan untuk perpustakaan digital sekolah itu dibuat agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja tanpa dioprak-oprak seperti itu. Kan bisa kalau perpustakaan digital itu kan bisa online Bu. Jadi tidak hanya di sekolah saja, baik di rumah juga terdata gitu. Jadi siapa saja yang baca online itu juga terdata seperti itu. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik, atau yang kedua akan melakukan workshop atau apa ya, pelatihan seperti itulah agar murid itu bisa meningkatkan minat baca mereka. Tentunya dengan program-program yang ada di sekolah, Bu. Biasanya kan di sekolah itu juga ada program-program yang signifikan juga terjadwal seperti itu. Tentunya juga harus berkolaborasi. Baik, rencana Pak Nuha berarti ada dua ya. Yang pertama, Pak Nuha ingin membuat perpustakaan digital dengan berisi apa namanya bacaan-bacaan yang bisa mereka akses melalui handphone ya kan, apalagi anak-anak sekarang kan suka bermain handphone. Terus Pak Nuha juga akan memberikan game-game seperti itu, dan juga Pak Nuha berencana apa rencana yang kedua yaitu membuat workshop tentang pentingnya minat Iya. membaca. Nah, kira-kira nih Pak Nuha, dari dua rencana Pak Nuha tersebut gitu, mana dulu yang ingin Pak Nuha laksanakan? Soalnya kita kan nggak mungkin ya, dua rencana langsung sekaligus gitu kan, justru kan nggak mungkin. Pasti kita punya rencana. Nah, Pak Nuha itu pengen rencana yang mana dulu, yang ingin Pak Nuha kerjakan dulu? Saya ingin merencanakan yang terlebih dahulu itu ya perpustakaan digital tersebut, Bu. Jadi Hmm, karena saya merasa strategi ini akan lebih efektif dan murid lebih tertarik dengan hal tersebut gitu. Jadi kalau tidak ada perpustakaan digital, minat bacanya kan kurang seperti itu. Jadi lebih diutamakan perpustakaan digital karena sudah di sekolah juga
boleh menggunakan gadget asalkan dengan ketentuan atau izin terlebih dahulu seperti itu. Jadi bisa mungkin dengan perpustakaan digital didahulukan. Wah, rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Nuha ini saya rasa cukup keren. Karena apa? Karena kan Pak Nuha merencanakan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman anak-anak ya. Apalagi anak sekarang itu kan kemana-mana mereka tuh selalu pakai HP, sudah dipegangi HP sendiri. Jadi menurut saya rencana Pak Nuha ini cukup keren gitu karena Pak Nuha sudah melaksanakan ini sesuai filosofi KHD ya Pak Nuha ya, mengikuti Betul. perkembangan kodrat anak sesuai kodrat zaman dan juga kodrat alam. Itu sudah bagus Pak Nuha, saya rasa sudah keren ini, sudah sesuai dengan jiwa anak-anak muda nih Pak Nuha. Kira-kira Pak Nuha yang ingin saya tanyakan lagi itu kapan rencananya Pak Nuha akan melaksanakan strategi ini? Insya Allah kalau jadi Bu, ini secepatnya mulai minggu ini Bu. Mungkin saya akan melaksanakan rencana ini tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman, terutama guru bahasa Indonesia juga terkait dengan perpustakaan digital tersebut dan juga kepala perpustakaan juga Bu. Baik, berarti Pak Nuha melibatkan beberapa rekan di sekolah Pak Nuha ya Pak Nuha. Kira-kira Iya. apa hanya cukup kan Pak Nuha kan pengennya itu membuat perpustakaan digital Pak Nuha ya. Kira-kira apa hanya cukup itu saja yang dilibatkan gitu Pak Nuha? Mungkin ada yang lainnya lagi gitu untuk memenuhi strategi perpustakaan digital gitu Pak Nuha? Mungkin ada lagi yang akan dilibatkan? Iya, tentunya dengan selain dari perpustakaan, tenaga perpustakaan juga di sekolah saya, Bu. Pastinya karena ini kan perpustakaan digital, pastinya memerlukan ahli IT yang mampu memang membantu kami untuk membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, Bu. Seperti itu. Wah, ini rencana yang sudah dipikirkan atau strategi yang sudah dipikirkan oleh Pak Nuha ini saya rasa ini sudah sesuai Pak Nuha, sudah sesuai dengan perkembangan zaman karena saya berpikir kalau anak-anak hanya diberi buku bacaan saja itu mereka akan bosan Pak Nuha ya. Jadi rencana yang saya rasa rencananya Pak Nuha ini sudah cukup keren, sudah cukup matang, sudah sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang, zamannya gadget gitu. Jadi anak-anak nanti itu bisa pegang HP sambil buka perpustakaan digitalnya ini sudah cukup bagus Pak Nuha. Nah Pak Nuha, ini kita sudah berada di sesi penghujung ya, penghujung sesi kita dalam berbicara. Kira-kira ini apa sih yang sudah Pak Nuha dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak Nuha? Iya, jadi percakapan ini saya dengan Bu Anis itu awalnya kan saya bingung bagaimana caranya meningkatkan minat membaca murid dan sekarang saya jadi dapat pencerahan nih tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca murid dari Bu Anis juga tentunya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Nuha. Jadi pada intinya itu Pak Nuha itu sudah bisa menggali ya, sudah bisa menggali diri Pak Nuha sendiri tentang permasalahan Pak Nuha sendiri. Bagaimana sih solusi akan saya lakukan, strategi apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Dan saya rasa tadi itu rencana-rencana Pak Nuha, strategi-strategi yang Pak Nuha rencanakan itu salah satu sudah sangat bagus Pak Nuha, sudah sangat keren gitu Pak Nuha. Nah, pada intinya pada perbincangan kali ini Pak Nuha sudah menemukan solusinya apa belum? Sudah Bu, sudah menemukan solusi. Oke, baiklah Pak Nuha. Karena Pak Nuha sudah menemukan solusinya, kita semua sudah merasa lega. Nah Pak Nuha, nanti saya bisa minta ini Pak Nuha, ketika Pak Nuha sudah
melakukan action-nya gitu. Bisakah kita ngobrol-ngobrol lagi begitu? Karena saya ingin mendengarkan cerita Pak Nuha. Kan Pak Nuha sudah cerita tentang permasalahannya, sudah menemukan solusinya. Jadi saya tuh pengen tahu kelanjutannya Pak Nuha. Bagaimana? Pak Nuha bersedia untuk menceritakan kepada saya? Iya Bu, sedia sekali malahan kalau Bu Anis nanti bisa menyiapkan waktu untuk melihat perpustakaan digital ini. Oke, terima kasih Pak Nuha. Saya rasa perbincangan kita ini sudah selesai. Kita tunggu hasil actionnya dari Pak Nuha. Baik, terima kasih Pak Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anis sudah membantu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini tadi proses coaching sudah dilakukan? Bagaimana, berjalan lancar atau tidak Bu Anis? Alhamdulillah Bu Lili, tadi Pak Nuha sudah menceritakan permasalahannya. Saya sudah juga menggali beberapa pertanyaan untuk Pak Nuha seperti itu, dan alhamdulillah sekali Bu Eli berjalan lancar. Oke, begini Bu Anis, tadi saya sudah melakukan observasi dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Anis dengan Pak Nuha. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Anis. Boleh ya, Bu? Iya Bu Eli, boleh, silahkan Bu Eli. Oke, terima kasih. Gini Bu Anis, yang pertama, apa saja sih yang sudah Bu Anis dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Begini Bu Eli, tadi itu ketika proses coaching sedang berlangsung ya, saya sudah menggunakan alur Tirta. Saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuannya, kemudian melakukan identifikasi permasalahannya, kemudian juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Coach Bu Eli. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi-potensi diri Koci untuk dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Gitu ya. Jadi Bu Anis sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bu Anis dengan Bapak Nuha, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Bu Anis. Jadi tadi Bu Anis sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bu Anis juga sudah mengarahkan Koci menemukan rencana solusi aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah membantu Koci menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci tersebut agar rencana nanti dapat dilakukan dengan baik. Bu Anis tadi juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing diri Koci untuk menggali potensinya menemukan solusi sendiri. Tadi saya juga mengamati, melihat Bu Anis sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching ini. Artinya Bu Anis sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Itu hasil catatan saya, Bu Anis. Satu lagi pertanyaannya, Bu Anis, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anis kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, terima kasih Bu Eli atas catatan-catatan yang diberikan kepada saya. Itu merupakan merupakan motivasi agar saya tuh bisa merefleksikan diri saya, nantinya saya itu akan bagaimana. Nah, tentunya ini Bu Eli, saya itu ingin mempelajari alur Tirta itu lebih dalam lagi Bu Eli. Saya itu ingin mempelajari bagaimana proses coaching itu dengan alur Tirta itu bagaimana. Mungkin saya akan banyak membaca materi-materi tentang alur Tirta, dan juga mungkin saya akan banyak membaca
melihat video-video pembelajaran coaching dengan Alur Tirta. Karena harapan saya ini Bu Eli, saya Mhm. itu pengennya nanti ketika akan ada kegiatan coaching lagi, saya itu bisa lebih menguasainya, menguasai apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Agar nantinya coachee tersebut itu merasa nyaman, dia bisa mengungkapkan segala isi hatinya, bisa memancing coachee untuk menemukan solusinya sendiri, Bu Eli. Jadi saya tuh pengennya memperdalam lagi pembelajaran saya tentang Alur Tirta ini, Bu Eli. Wah, luar biasa sekali Bu Anis ini ya. Jadi masih ingin belajar lebih dalam lagi tentang Alur Tirta ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi dan lagi. Baik Bu Anis, menurut saya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ke depannya Bu Anis ini tambah sukses lagi. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima Iya Bu kasih Bu Eli, Anis. nggih Bu Eli sama-sama terima kasih Bu Eli. Saya ucapkan juga terima kasih sudah bersedia menjadi supervisor saya. Terima kasih Bu Eli. Iya, Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam.